Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman di mata kuliah HDR. Kali ini kita akan membahas mengenai negosiasi. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah berdiskusi mengenai awal ya, pengantar saya menyampaikan tentang ADR itu sendiri, kemudian sengketa, macam-macam sengketa, kemudian mengenalkan di awal apa itu negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, perbedaannya seperti apa. Kemudian kita juga sudah belajar perbedaan penyelesaian sengketa secara litigasi dengan non litigasi, perbedaannya apa, seperti apa. Kali ini kita mulai masuk kepada materi negosiasi. Seperti yang disampaikan sebelumnya, yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa negosiasi itu adalah bentuk ADR yang paling sederhana. Artinya ini bisa kita sebut dengan musyawarah, di mana proses negosiasi ini diawali ada antara dua pihak atau lebih, di mana orang-orang yang ingin para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa itu mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan, berkepentingan yang sama atau bertentangan. Mereka bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan. Artinya dari sengketa itu kan sekali lagi muncul karena perbedaan pendapat, perbedaan pandangan antara kedua belah pihak atau lebih. Nah, di situ kemudian dalam negosiasi ini kedua belah pihak itu atau lebih ingin menyelesaikan sengketa itu untuk mencapai suatu kesepakatan yang sama. Nah, cara untuk menetapkan keputusan yang dapat diterima, disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak dan menyetujuinya, bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang, itu adalah negosiasi. Jadi yang saya sampaikan di awal itu tadi, proses di mana dua belah pihak atau lebih mempunyai kepentingan yang sama untuk mencapai suatu kesepakatan. Kemudian ada pengertian menurut Bill Bagley, dia mengatakan negosiasi itu adalah suatu cara untuk menetapkan putusan yang disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak, saling menyetujui dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang atas kesepakatan yang sudah dibuat itu. Kemudian menurut Anne Jackman, itu dikatakan negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda sehingga mencapai suatu kesepakatan. Dari pikiran yang berbeda itu kemudian bertemu, mencari solusi sehingga muncul kesepakatan bersama yang telah disetujui dengan tujuan yang sama. Baik, menurut Fisher dan Uri, negosiasi itu dikatakan sebagai komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda, tanpa ada keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, baik pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan atau mediator maupun pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan atau adjudikator. Jadi ini beda ketika di awal saya sampaikan bahwa kalau negosiasi itu hanya diselesaikan oleh kedua belah pihak saja, para pihak yang bersengketa, tanpa adanya pihak ketiga. Jadi pihak ketiganya itu tidak ikut dalam proses negosiasi. Berbeda dengan mediasi dan konsiliasi yang membutuhkan pihak ketiga. Namun pihak ketiga dalam mediasi dan konsiliasi pun itu hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai pembuat keputusan. Kemudian ini ada pengertian negosiasi menurut Goldpaster. Itu mengatakan negosiasi adalah suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Baik, dari beberapa definisi negosiasi itu jelas memang negosiasi ini dirancang ada dalam ADR sebagai proses untuk menyelesaikan sengketa, tapi hanya kedua belah pihak atau lebih yang bersengketa tanpa memerlukan bantuan pihak ketiga. Jadi ingat ya teman-teman, negosiasi itu memang proses penyelesaian ADR, bentuk proses penyelesaian ADR yang paling sederhana karena bisa disepakati melalui musyawarah.
Dan biasanya negosiasi ini hanya untuk perkara-perkara atau sengketa-sengketa yang sederhana, yang memang tidak membutuhkan pihak ketiga. Kita lanjutkan. Karakteristik negosiasi. Eh, Negosiasi ini memiliki beberapa karakteristik, teman-teman. Di antaranya yang pertama, melibatkan orang, baik individu maupun individual, sebagai perwakilan organisasi atau perusahaan sendiri atau dalam kelompok. Jadi karakter orang-orang yang terlibat di negosiasi ini bisa dia sebagai individual atau bisa sebagai perwakilan organisasi atau perusahaan, atau dia berlaku sebagai bertindak sendiri atau dalam kelompok. Kemudian karakteristik yang kedua, negosiasi itu digambarkan dia memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Artinya dibutuhkannya negosiasi ini karena konflik, karena munculnya konflik yang terjadi dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Bagaimana para pihak itu berusaha menyelesaikan konflik tersebut sehingga dibutuhkan negosiasi. Dalam perjalanannya tentunya negosiasi ini akan memiliki ancaman dari awal terjadinya atau di dalamnya. Ancaman seperti apa ya? Para pihak itu yang akan tahu dalam menyelesaikan proses penyelesaian konflik ini. Kemudian karakteristik yang ketiga, negosiasi itu menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baik berupa tawar-menawar maupun tukar-menukar. Tawar-menawar ada bargaining di sini, maupun tukar-menukar, barter. Jadi cara yang digunakan dalam negosiasi ini adalah berupa penawaran. Bagaimana kalau kita menyelesaikan sengketa ini dengan cara begini, nanti Anda akan mendapatkan ini, saya mendapatkan ini, misalkan gitu. Karena di dalam ADR sekali lagi tidak seperti proses litigasi di pengadilan yang mengutamakan win and lose, menang dan kalah, tapi di dalam ADR itu yang dicari adalah win-win solution. Istilahnya penyelesaian 50-50, sama-sama enaknya. Jadi caranya bisa dengan cara bergen, menawar, maupun barter, tukar-menukar. Kemudian karakteristik yang keempat, negosiasi ini hampir selalu berbentuk tatap muka. Jadi cara menyelesaikan sengketa dengan cara ADR ini yang masuk dalam negosiasi itu selalu kebanyakan dilakukan dengan tatap muka. Jadi di situ kita bisa memperhatikan bahasanya, bahasa lisannya, gestur tubuhnya, gerakan tubuhnya, maupun ekspresi wajah dari para pihak yang bersengketa. Artinya misalkan saya sedang bersengketa dengan si Fulan, kemudian saya ingin menyelesaikan dengan cara negosiasi. Kita bertemu, sepakat. Nah, di situ kami kan tatap muka nih, berdua, enak ngobrol bagaimana cara menyelesaikan. Saya bisa memperhatikan bahasa lisannya si Fulan, kemudian gestur tubuhnya seperti apa, ekspresi wajahnya seperti apa. Sehingga faktor-faktor seperti itu juga akan mempengaruhi jalannya negosiasi sehingga menghasilkan keputusan yang baik yang diinginkan, keputusan bersama yang baik untuk kedua belah pihak. Nah, kemudian di dalam negosiasi ini salah satu karakternya juga apa yang diinginkan itu biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. Jadi misalkan nih kita bersengketa, contohnya apa? Sengketa yang sederhana, misalkan di sini kita contohkan, oh ya, misalkan ada sewa menyewa, misalkan ada perjanjian sewa menyewa. Kemudian kita sepakati, oh ada sengketa di situ, ternyata tidak bisa bayar sewa tepat waktu atau apa, itu kan bukan prestasi. Tidak haruslah kita langsung ke pengadilan, manakala hanya misalkan ini sewa misalkan sebuah kios untuk berdagang atau apa. Kemudian kita bernegosiasi, kita ketemu, kita cari solusinya.
Bagaimana kalau ini deh, saling untung dengan, kita kamu sewa kios di saya bisa menaruh dagangan saya, misalkan seperti itu. Nanti hasilnya bisa ke saya dan itu bisa dijadikan untuk membayar, membayar hutangmu, misalkan seperti itu. Jadi saya ndak bayar, hasil penjualan itu kamu tidak dapat untungnya serahkan saya semua karena kamu tidak bisa membayar sewa, misalkan seperti itu. Atau kemudian berubah di tengah-tengah ke depan menginginkan kita kembangkan aja lah kalau gitu kita kerjasama begini begini begini. Akhirnya ada win-win solution di situ yang tadinya tidak bisa membayar sewa, dia menjadi bisa karena dibantu oleh pihak yang disewa itu tadi dengan menaruh dagangan tapi hasilnya ke dia semua. Misalkan itu kan contoh. Anda bisa mencari contoh negosiasi nanti. Mungkin bisa menjadi tugas di akhir. Kemudian apa yang didapatkan dari negosiasi? Kalau tadi kita bicara karakternya, sekarang kita bicara apa yang bisa didapatkan dari negosiasi. Yang pertama, tercapainya tujuan. Jelas, kita ingin negosiasi, kita ingin tujuan kan? Ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Karena di sini proses negosiasi akan memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya. Uh, Dalam proses negosiasi ini yang paling penting adalah tujuan yang ingin salah satunya tujuan yang ingin dicapai harus jelas dengan cara apa, nanti bagaimana cara mencapainya, itu saling disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian yang didapatkan dari negosiasi yang kedua adalah kontrol yang lebih besar atas pekerjaan dan bidang kehidupan yang lain. Artinya Anda akan merasa memegang kendali bila mampu mengambil inisiatif dan meraih kesepakatan terbaik. Langkah-langkah apa ke depan yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan itu dalam negosiasi ini? Kita bisa mengkontrol sendiri karena yang menginginkan tujuan itu dicapai adalah kedua belah pihak. Dan itu akan mempengaruhi misalkan pekerjaan, bidang kehidupan kita yang lain, dan kita bisa mengambil inisiatif, kita bisa kreatif, kita bisa dari kesepakatan itu kita bahas bersama bagaimana baiknya ke depan itu seperti apa. Kemudian dalam negosiasi ini hubungan yang akan didapat juga hubungan yang lebih baik dengan para kolega, dengan para pihak. Jadi intinya negosiasi ini adalah memuaskan orang lain dan diri kita sendiri. Begini loh, gambaran negosiasi ini kan apa yang kita inginkan bersama. Saya mempunyai keinginan-keinginan apa, kemudian si fulan tadi pihak yang lain yang akan saya ajak negosiasi, dia juga mempunyai pemikiran-pemikiran yang lain juga. Nah dari situ kita samakan, artinya harus memuaskan kedua belah pihak atau paling tidak memuaskan saya. Dan kita harus menjaga hubungan baik juga dengan adanya negosiasi. Karena kita sering bisa bertemu tatap muka, kita bisa memperhatikan cara dia berbicara, gestur tubuhnya, ekspresi wajahnya, itu akan membantu kita gitu loh. Kemudian negosiasi ini juga apa yang bisa kita dapatkan salah satunya juga mencegah dan menyelesaikan konflik. Jadi kalau kita sudah enak nih ngomongnya, sudah saling enak ketemu dan lain sebagainya, negosiasi ini bisa mencegah terjadinya konflik. Selain itu juga bisa mencapai tujuan dengan cara tidak memusuhi lawan tapi merangkul lawan. Artinya ya negosiasi ini bisa disebut sebagai proses penyelesaian ADR yang memang sederhana dan halus. Halus karena karakter-karakternya yang halus itu tadi, kemudian yang diinginkan dari negosiasi juga lebih kepada hasil terbaik yang tujuan salah satu yang diinginkan juga yang didapatkan mencegah justru agar konflik itu tidak semakin memanas, tidak semakin berkelanjutan. Tapi ini juga butuh untuk bahwa kita bisa merangkulnya supaya konflik itu bisa diredam.